3, 2, 1. Akhirnya pihak kepolisian sudah menetapkan tersangka di balik kerusuhan acara diaspora Indonesia di Hotel Kemang beberapa waktu yang lalu, yaitu ada sosok Felix E. Kalawali yang diduga menjadi aktor lapangan dan tokoh penting dalam kerusuhan tersebut. Siapa sih Felix E. Kalawali? Orang yang saat ini sudah menjadi tersangka karena diduga membuat kerusuhan, pengerusakan, dan tindak kekerasan dalam acara Forum Tanah Air atau FTA yang diselenggarakan pada tanggal 28 September di Hotel Grand Kemang, Jakarta. Kalau kita lihat juga dalam video yang berbeda yang sudah beredar, ternyata sosok Felix ini muncul dalam acara pleno Partai Golkar pada tanggal 13 Agustus 2024 beberapa waktu yang lalu. Lantas kemudian banyak spekulasi. Sebetulnya apa motivasi Felix dan kawan-kawan ketika melakukan persekusi di Grand Kemang Hotel itu? Apakah atas dasar inisiasi pribadi dan kawan-kawan, atau ada pihak tokoh intelektual serta pemodal di belakangnya? Sebelum kami mengupas relasi kuasa tersebut, kami juga akan kupas siapa sosok Felix E. Kalawali. Memang profil pribadi Felix Kalawali ini sangat sedikit sekali dibahas di media sosial, tapi kemudian ada beberapa netizen yang memberi julukan dengan Felix Black Alor. Kalau kita telusuri, Alor itu adalah nama salah satu pulau, maka bisa disimpulkan kalau Felix itu adalah orang yang berasal dari Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur. Ini juga yang kemudian bisa kita lihat dari postur tubuh. Memang kelihatannya memiliki hubungan etnografik dengan masyarakat Indonesia Timur. Lantas apa profesi Felix ini? Memang belum ada data pasti soal profesi Felix ini. Tapi kalau kita buat gambaran, memang sebagian orang Timur yang hidup di Jakarta itu banyak juga yang berprofesi sebagai tukang parkir, jasa keamanan, debt collector, bahkan juga ada yang hidup dalam koloni permanisme. Meskipun banyak profesi positif yang intern yang juga digeluti oleh masyarakat Timur di Jakarta. Kemudian ada di mana posisi Felix dari beragam profesi itu? Kalau kita analisis dari yang nampak saja, misal dari video kehadirannya dalam acara Partai Golkar, bisa jadi Felix itu adalah kader Golkar. Tapi kalau kita lihat tugas Felix yang saat itu seolah-olah menjadi keamanan, maka bisa jadi Felix juga diberikan tugas tanggung jawab keamanan dalam acara tersebut. Tapi sebaliknya, kalau kita lihat peran Felix dalam kerusuhan acara diaspora Indonesia di Hotel Grand Kemang, nampak Felix menjadi koordinator lapangan dalam melakukan tindakan persekusi terhadap para peserta. Maka dari kronologi peristiwa itu bisa kita analisis dan simpulkan, peran sosok Felix itu ada kalanya bisa difungsikan melalui by order, tergantung kebutuhan klien. Karena kalau kita ingatkan, ada kata-kata Felix yang muncul yaitu atas perintah atasan. Lantas dalam kasus tersebut, atas perintah siapa tindakan Felix yang melakukan persekusi itu? Mungkin saat ini kita tidak bisa mengidentifikasi siapa pihak yang memerintahkan Felix karena itu membutuhkan investigasi. Tapi paling tidak saat ini polisi sudah melakukan proses pendalaman. Semoga saja polisi serius dan objektif untuk mengungkap siapa sosok mastermind atau dalang di balik itu semua. Tapi kemudian saat ini memang banyak spekulasi yang muncul. Ada yang mengaitkan peristiwa Felix itu dengan Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Golkar. Ada juga yang mengaitkan dengan instrumen-instrumen kekuasaan Mulyono. Bahkan ada yang menegaskan ada kekuatan oligarki di balik aksi kekerasan tersebut. Barangkali untuk spekulasi yang mengaitkan dengan Bahlil Lahadalia masih agak lemah, apalagi hanya faktor peran Felix dalam acara Golkar yang saat itu Bahlil sendiri belum menjadi ketua umum. Tapi ada juga yang mengaitkan ada ikatan emosional antara Bahlil dengan Felix karena faktor kesamaan etnisitas atau etnografi. Kami kira dugaan ini juga masih lemah.
Yang paling memungkinkan itu kalau kita menduga ada peran Bahlil karena faktor keinginan Bahlil untuk melakukan reservasi politik terhadap Jokowi pada masa-masa akhir ini. Apalagi Bahlil juga tahu dalam diskusi itu nanti pasti akan menguliti perihal sisi negatif rezim Jokowi. Sementara untuk spekulasi adanya peran instrumen kekuasaan Mulyono maupun oligarki, justru itu yang paling rasional. Karena bagaimanapun diskusi yang dilakukan diaspora Indonesia atau forum tanah air pasti akan mengkritisi kekuasaan Jokowi. Apalagi dalam forum itu juga hadir Said Didu yang juga sangat kritis akhir-akhir ini terhadap proyek strategis nasional PIK 2. Lantas ada juga yang ironi ketika video Felix di arena Hotel Kemang itu sangat akrab sekali dengan oknum polisi yang ada di situ. Maka sangat sulit kalau kita tidak mengaitkan tindakan premanisme Felix dan kawan-kawan itu dengan kekuasaan saat ini. Bisa kekuasaan politik maupun ekonomi, atau kolaboratif karena punya kepentingan yang sama, yaitu sama-sama ingin melawan oposisi.